Hai, saya Windy Oro dari Universitas Samratulangi Manado, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada saat ini saya akan menjelaskan sedikit tentang mata kuliah perekonomian Indonesia. Nah, pada saat ini kita akan melihat kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Pada saat ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun 2021 tumbuh sebesar 7,07%, tertinggi dalam 16 tahun terakhir. Ini sekaligus mencatat rekor pertumbuhan triwulan tertinggi sejak krisis subprime mortgage, bahkan lebih tinggi dari negara peers. Pertumbuhan tersebut dicapai pada saat kasus aktif COVID-19 rata-rata selama triwulan kedua tahun 2021 yang tercatat mencapai sekitar 113.218 kasus. Hal ini menunjukkan pemulihan ekonomi terus berlanjut dan tingginya angka kepercayaan masyarakat maupun investor terhadap penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang dilakukan oleh pemerintah. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi tersebut ditopang oleh kuatnya pertumbuhan baik dari sisi demand maupun supply. Itu yang dikatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yaitu Airlangga Hartarto dalam konferensi pers virtual tentang pertumbuhan ekonomi triwulan kedua tahun 2021 pada Kamis tanggal 5 Agustus 2021. Dari sisi demand, komitmen pemerintah dalam visi PEN mendorong konsumsi pemerintah tumbuh mencapai 8,06%. Komitmen ini secara bersamaan telah berhasil meningkatkan konsumsi rumah tangga sebesar 5,93% dan konsumsi LNPRT tumbuh juga sebesar 4,12%. Pembutuhan modal tetap bruto juga tumbuh tinggi sebesar 7,54%, seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian domestik yang mendorong kapasitas produksi dunia usaha. Membaiknya perekonomian global juga membuat ekspor tumbuh sangat tinggi sebesar 31,78%, disusul dengan impor yang tumbuh sebesar 31,22%. Selanjutnya dari sisi supply, seluruh sektor lapangan usaha mengalami perbaikan. Sektor industri pengolahan sebagai kontributor terbesar PDB tumbuh positif sebesar 6,58%. Sektor utama lainnya juga tumbuh signifikan, antara lain sektor transportasi dan pergudangan yang tumbuh sebesar 25,10% dan sektor akomodasi dan makanan minuman yang tumbuh sebesar 21,58%. Beberapa sektor yang mendukung aktivitas di tengah pandemi COVID-19 juga melanjutkan penguatan pertumbuhan, seperti sektor informasi dan komunikasi, serta jasa kesehatan. Kami juga melihat sektor pertanian masih konsisten tumbuh selama pandemi dan berperan penting terhadap ketahanan pangan Indonesia. Itu yang dikatakan oleh Menko Airlangga. Dengan adanya dukungan ekonomi global ini berpotensi melanjutkan surplus neraca perdagangan yang terjadi selama 14 bulan berturut-turut dan menambah pemasukan devisa. Hal ini juga berpotensi mendorong kinerja ekspor komoditas unggul Indonesia seperti minyak kelapa sawit, batu bara, dan nikel. Transaksi berjalan dan utang luar negeri yang terkendali dengan baik turut berkontribusi positif terhadap ketahanan sektor eksternal. Kinerja yang baik dari sektor eksternal tersebut diharapkan mampu menciptakan multiplier effect yang besar bagi perekonomian. Beberapa indikator utama juga menunjukkan prospek baik bagi ekonomi. Efek pengetatan pembatasan aktivitas masyarakat yang berlangsung selama beberapa minggu terakhir ini diyakini hanya bersifat sementara, tidak sedalam seperti di awal pandemi tahun 2020. Permintaan domestik diharapkan akan tetap menguat hingga akhir tahun 2021 seperti yang tercermin dari IKK yang berada pada level optimis serta penjualan kendaraan bermotor yang tetap tumbuh. Sejalan dengan itu, aktivitas dunia usaha juga diperkirakan membaik dari tercermin dari peningkatan PMA dan PMDN, konsumsi semen, serta import barang modal dan bahan baku. Perbaikan juga terlihat dari UMKM, tercermin dari peningkatan permintaan atas kredit usaha,
rakyat atau KUR hingga semester pertama tahun 2021. Realisasi KUR pada periode Januari 2021 sampai dengan 2 Agustus 2021 48,8 triliun atau sudah mencapai 51,96% dari target terbaru di tahun 2021 yang sebesar 285 triliun. Dari sini kita sebenarnya bisa melihat bahwa sebenarnya perekonomian Indonesia pada saat ini sudah sangat membaik karena dengan penurunannya angka COVID-19 di Indonesia itu termasuk sangat berpengaruh penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia karena sudah sebagian dari masyarakat Indonesia sudah mengikuti program pemerintah yaitu dengan melakukan vaksinasi yang berada di daerah-daerah masing-masing. Sekarang kita masuk dalam ekonomi kerakyatan dan UMKM atau usaha menengah kecil dan mikro. Pengertian dari ekonomi kerakyatan. Menurut pasal 33 Undang-Undang 1945, ekonomi kerakyatan diartikan sebagai suatu sistem perekonomian dengan tujuan untuk merealisasikan kedaulatan rakyat di dalam bidang ilmu ekonomi. Ekonomi kerakyatan sendiri adalah suatu kegiatan ekonomi yang dikerjakan oleh rakyat dengan mengelola berbagai sumber daya ekonomi secara swadaya, tergantung pada tingkat apa saja yang bisa mereka usahakan dan mereka kuasai. Jadi singkatnya, sistem ekonomi kerakyatan adalah suatu sistem perekonomian yang lebih berlandaskan pada ekonomi rakyat sebagai kekuatan utamanya. Kemudian ada UMKM atau usaha menengah kecil dan mikro. Usaha mikro berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM atau usaha menengah kecil dan mikro adalah usaha produktif milik orang, perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung. Kemudian peran dan fungsi usaha mikro kecil dan menengah secara umum atau UMKM dalam perekonomian nasional memiliki peran sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah sebagai pemeran utama dalam kegiatan ekonomi, kedua penyediaan lapangan kerja, ketiga pemain penting dalam pengembangan perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat, dan yang terakhir adalah pencipta pasar baru dan sumber inovasi serta kontribusinya terhadap neraca pembayaran. Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia. UMKM merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai 8,573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi.